Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom untuk teman-teman semua yang ada di ruko dan juga yang di online. Selamat bergabung di ibadah kita hari ini, ibadah CFF ya, ibadah memperingati Jumat Agung dan juga sekaligus Paskah. Nah, kita mau siapkan hati kita lebih lagi, kita mau mulai ibadah pada malam hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa, untuk sekali lagi kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan, untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan, mencari wajah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah ini. Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, biarkan hadirat-Mu saja Tuhan yang memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan memulai ibadah pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau pujikan satu lagu. Kita mau sama-sama katakan. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota dirinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Katakan meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebus. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Amin. Kita mengatakan meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamat. Katakan ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamat. Kita mau katakan lebih sungguh. Ku yakin Dia
kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Sorak-sorak haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk urapan-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kau Tuhan yang memimpin Tuhan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya ya Bapa. Dan nama-Mu saja Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan kami permuliakan. Dan Tuhan sebentar lagi Tuhan kami hendak bersorak-sorai Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau mencurahkan api-Mu ya Bapa. Kau curahkan Tuhan sukacita-Mu untuk setiap kami. Dan biarlah kami Tuhan berkobar-kobar Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita memperingati kematian juga kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Gak ada suaranya ini Kak Mel. Gimana? Iya Kak Feb, gimana? Kok jadi skala minggu ya? Oke, kita mau mengucap syukur karena kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Semuanya bertepuk tangan. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Mari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Wah, ini semangatnya luar biasa ini. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Goyang ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Dari tadi itu cuma gini aja, gini. Gininya belum. Gininya belum. Ayo latihan. Ikuti irama. Iya, bagus Kak Lina, Kak Aki, bagus. Ya, mulai bagus. Yang belakang belum kelihatan. Kepalanya sambil gini Kak Feb. Oh ya, boleh sambil gini. Iya. Iya, gitu. Bukan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini
capek belum? Belum. Puji Tuhan, semangatnya luar biasa karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Katakan, Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia tebus segala dosa. Beri kesempatan kasih mengubahkan. Jika mengakui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Puji Tuhan. Sudah berkeringat saudara? Sudah, yang di WL lumayan ya. Ya baik, luar biasa ya, roh api Tuhan menyala-nyala di tengah-tengah kita. Amin, amin. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan satu lagu. Kami telah melihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Katakan lebih sungguh, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Angkat tangan-Mu, katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Amin, amin. Katakan lebih sungguh, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan lebih sungguh lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, yes Jesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan lebih sungguh, terlalu besar ya Tuhan
Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah, curah untuk menebus hidupku. Haleluya, mari sembah Dia. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan, jamah hati kami lebih lagi, penuhi setiap kami. Haleluya. Kami sembahkan Tuhan, kami tinggikan nama-Mu lebih lagi. Oh, jamah hati kami, jamah hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Oh, syukur bagi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan hadirat-Mu lebih lagi dan lebih lagi memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Bapa. Kau rela mati untuk setiap kami Bapa, untuk menebus setiap dosa kami Bapa. Ampuni setiap kami Bapa, layakkan setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan boleh berasal dari Engkau saja Tuhan Yesus. Dan Kau berkati setiap kami Bapa. Biarkan kami boleh duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Iya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa ya. Amin. Amin ya, kok lemes. Tuhan luar biasa. Amin ya. Puji Tuhan. Allah kita luar biasa. Sore hari ini saya akan bicara mengenai karya ya daripada Kristus ya. Kita lihat ya. Apa artinya kehidupan ini kalau
Yesus tidak memberikan nyawanya. Ya, jadi kalau Yesus itu tidak memberikan nyawanya, hidup ini tidak ada artinya. Ya Pak ya? Ya, loh kok bisa? Ya, saudara, karena suatu hari kita semua di sini pasti akan mati, betul enggak ya? Tidak ada yang terus hidup sampai 1000 tahun tuh enggak ada. Suatu hari kita semua akan menemui ajalnya. Dan kita belajar kalau sudah kita berakhir, lalu ujungnya itu masuk neraka. Nah, lalu hidup itu menjadi sangat fatal. Ya, siapa saja mereka pasti akan menemui ujungnya, berakhir. Nah, kalau kita tidak memiliki Tuhan Yesus, ya kalau kita ini tidak memiliki juru selamat, maka pasti berakhir di neraka. Ya, neraka itu bukan hanya omong menakuti saja, tapi neraka itu hell is so real. Neraka itu nyata sekali. Ya, jangan main-main dengan neraka, saudara. Neraka itu ada. Ya, kalau heaven is so real, lalu hell is so real too. Ya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kalau sudah masuk di neraka itu bukan cuma 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, tapi sampai selama-lamanya yang mana tidak ada akhirnya. Ya, itu kekal. Coba kita lihat sebentar di 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. 2 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 9, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Iya, ya. Firman Tuhan, saya ini loh kacamata di Israeli. Iya. Oke, kita lihat di ayat yang di ayat 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Ya, mereka yang tidak mau terima Injil Yesus Tuhan kita. Ya, ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan sampai kapan? Selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kalau sudah dijauhkan dari hadirat Tuhan, berarti mereka itu ada di mana? Neraka. Untuk sampai kapan? Selamanya. Tidak akan berakhir, tidak akan berhenti. Di neraka itu enggak, oh nanti tahun 2000, 3000, 5000, enggak ada. Ya, saudara, itu kekal dan tidak main-main dengan neraka itu, saudara. Ya, mari kita sadari bahwa hidup ini tidak enak. Di dunia itu hanya sementara, saudara. Enak ya sementara, tidak enak ya sementara. Ya, jadi saudara jangan lalu ngersulo. Ngersulo itu apa ya? Ngersulo bahasa Indonesianya itu mengeluh. Ya, mengeluh. Jangan mengeluh ya saudara. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab juga ada tokoh-tokoh rohani yang mana mereka itu juga bukan hidupnya enak-enak. Seperti Nabi Yeremia. Ya, dia mengabarkan firman Tuhan tidak hanya tidak didengar, tidak direspon saudara. Bahkan Yeremia itu sengsara, dimasukkan sumur bolak-balik. Dimasukkan penjara bolak-balik. Pokoknya saya lihat Yeremia itu adalah nabi yang paling kasihan. Tapi dia tidak mundur, saudara. Dia tetap setia. Ya, dia setia kepada Tuhan sampai dia masih sempat menulis kitab ratapan. Ya, saudara, senang juga sebentar, susah juga sebentar. Yang kekal itu di mana? Yang kekal itu di surga apa di neraka? Tapi manusia itu seringkali yang dipikirkan tuh yang sementara saja. Ya, yang kelihatan, yang bisa dirasakan. Yang kekal itu enggak ketok wis engko ae, saudara. Saudara jangan pikir
kita ini bisa terus-terusan di dunia, saudara. Dan tidak ada orang yang tahu kapan kita berakhir. Kita ini semua lagi antri, saudara. Dan kita nggak tahu kita nomor berapa. Kalau tahu nomor berapa ya kita bisa tahu, oh sik suwe kok aku tak santai dulu. Tapi tidak ada yang tahu, saudara. Kematian tidak melihat umur. Tidak lihat, oh iki sik 6 kok ae, enggak. Kematian itu bisa melanda setiap usia. Untuk itu kita nggak boleh lalu santai dulu aja dah. Saya tak duniawi dulu ya, nanti tidak kumanan gitu ya. Saudara, jangan ya. Kesempatan itu setiap hari itu harus digunakan dengan baik. Kalau kita tidak gunakan kesempatan dengan baik, saudara, kita akan menyesal dan tidak ada gunanya. Penyesalan datang pasti terlambat. Ya, jangan sampai kita menyesal. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau orang belum terima Yesus, belum percaya pada Yesus, belum percaya pada Injil, ya, maka ujungnya itu pasti binasa, ujungnya itu pasti neraka. Nah, sekarang kita mikir, kenapa masuk neraka? Kenapa? Ya, toh saya lihat ada juga orang yang baik-baik di luar Tuhan itu juga ada yang baik loh, saudara. Ya, kadang-kala orang Kristen itu kurang baik malahan ya. Mereka itu bisa bagi beras ya, berbuat baik banyak ya. Baik itu agama apa saja, itu ada yang baik, saudara. Bahkan orang Kristen itu ada yang enggak baik, saudara. Tapi ujungnya kalau tidak percaya Yesus, itu ujungnya pasti neraka. Ya, saya ini lagi mengajar kristologi ya. Kalau soal kemanusiaan, kealahan Yesus, karya Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu ada di dalam pelajaran yang namanya kristologi. Dan untuk mengajar mata kuliah ini perlu 1 semester itu tidak bisa lengkap 1 semester. Kalau 2 semester lebih bisa lengkap. Dan kalau dalam waktu yang singkat seperti ini, tidak mungkin saya bisa mengulaskan yang banyak ya saudara. Pokoknya saya kenai. Ya, saya harap apa yang saya sampaikan itu menjadi suatu pelajaran yang sangat menggores di hati kita semua. Kalau siapa saja, keluarga kita, siapa saja, teman kita, orang tua kita, saudara kita, siapa saja yang kita kenali itu, atau tidak kita kenali, mereka kalau di luar Tuhan pasti binasa. Siapa yang bilang? Firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau tidak percaya, tadi kita sudah lihat ya bahwa mereka akan masuk di tempat hukuman yang kekal selama-lamanya. Dan ini tidak main-main, saudara. Ini firman Allah, bukan firman saya. Dan itu pasti dilakukan. Nah, kenapa kok mesti binasa? Ya, kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Di Yesaya 64, di situ ada dikatakan, kalau nggak salah ayat 6, ya, di situ dikatakan bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor ya. Jadi kain kotor itu kok kain kotor ya. Perbuatan baik manusia itu selalu ada. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi kebaikan manusia itu selalu punya motivasi ya. Jadi orang ini baik, enggak taunya mau minjem duit ya. Orang ini baik, enggak tahu ada maksud ini itu. Tidak ada yang orang terus-terusan melakukan kebaikan itu dengan hati yang tulus, saudara. Enggak ada. Manusia itu karena sudah sejak lahir, keluar, bayi, belum bisa ngomong, belum bisa membujuki orang, itu sudah ada dosanya, dosa bawaan. Ya, dosa bawaan. Saya ada ngajar antropologi. Jadi asal mula dosa itu gimana? Ya, lalu akibatnya apa? Akibat psikologinya apa? Akibat kosmologinya apa? Akibat teologisnya apa? Dan malam hari ini saya tidak bicara itu. Ya, saya akan bicara yang umum saja supaya bisa ditangkap oleh semua kalangan. Ya,
Nah, saudara, kenapa orang kalau belum percaya Tuhan kok masih binasa? Dan kalau orang yang sungguh-sungguh percaya tidak binasa. Ya, itu sebab kalau percaya Tuhan itu jangan separuh-separuh. Percaya Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Ya, harus dalam hati percaya, bukan hanya mulutnya saja, bukan hanya orangnya saja ke gereja, tapi hatinya entah di mana. Itu masih banyak seperti itu. Itu sebab tidak heran orang Kristen itu ada yang nanti kalau sudah susah, kalau disajikan ini itu kita pindah. Ya, kita belajar ya saudara. Kalau kita ini berbuat yang baik itu tidak bisa mampu menutupi segala kesalahan kita. Biar saudara ini hartamu kalau dijual semua, lalu dikasihkan sama orang, itu pun tidak bisa menutupi dosamu. Ya, dosa tidak bisa ditutupi dengan amal. Saudara, kalau bisa ditutupi dengan amal, maka yang paling parah itu orang miskin. Karena tidak bisa amal, betul enggak ya? Yang bisa bersih hanya orang sogetok. Orang melarat, dosanya akeh. Berarti Allah itu tidak adil. Ya, tapi kita lihat bahwa akibat daripada dosa itu, maka ujungnya itu binasa. Akibat dosa. Firman Tuhan mengatakan upah dosa itu maut. Di Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut. Maut itu apa? Maut itu kematian. Maut itu adalah berpisah dengan Allah. Kalau berpisah dengan Allah, maka bisa bersama dengan Allah di surga. Itu keterpisaan manusia dengan Allah itu namanya maut. Ya, berarti tempatnya di neraka. Saudara, dosa itu tidak bisa kita main-main. Kalau saya tadi katakan akibat daripada dosa itu adalah secara akibat teologisnya itu roh manusia berpisah dengan rohnya Allah. Ya, sehingga manusia itu kalau masih hidup begini, kan gini, kamu jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika kamu makan, nanti kamu akan mati, iya enggak? Lalu apakah Adam dan Hawa mati? Enggak. Mereka tidak mati, tapi rohaninya mereka mati. Nah, mereka masih hidup. Orang dunia ini kan masih hidup. Hidupnya orang yang belum percaya itu namanya bios. Bios ya. Nah, kalau orang yang kita semua tadinya tuh bios. Ya punya hidup tapi hidup yang mana tidak ada hidupnya Allah. Karena sudah berpisah. Karena dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Allah punya kehidupan yang namanya Zoe. Ya bahasa Yunani itu Zoe. Zoe ini adanya hidupnya Allah itu ada masuk di dalam diri kita. Nah itu ada di 1 Yohanes kalau nggak salah 3 ayat 9 ya. Benih ilahi itu masuk dalam diri kita. Ya benih ilahi ini adalah Zoe. Zoe ini adalah hidupnya Allah yang mana membawa kita itu hidup yang kekal. Nah, orang dunia juga hidup, orang Kristen juga hidup, tapi hidupnya sudah beda. Yang satu bios, tidak punya Zoe. Yang satu punya Zoe, itulah hidup yang kekal. Saudara, itu biarlah kita tahu bahwa akibat daripada dosa itu parah sekali. Kenapa? Karena tadi Roma 6 ayat 23 upah dosa itu adalah maut, terpisah dengan Allah. Itu sebab kalau kita terpisah dengan Allah itu bahaya. Ya, jangan gampang-gampang lalu Tuhan tuh dibuang gara-gara sembako, gara-gara kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan hal-hal yang mungkin kita inginkan tidak terjadi. Jangan tinggalkan Tuhan. Saudara, sampai kapanpun. Saudara menderita sekalipun, saudara jangan berkurang imanmu kepada Tuhan. Ya, kalau iman kita mulai melorot, itu bahaya. Harus cepat, harus dipulihkan kembali.
Ya, harus mengejar apa yang saya lagi kurang baik ya. Kalau saudara kurang baik badan ya, kurang sehat gitu, saudara jangan lalu ditabrak aja, enggak apa-apa gitu. Harus kita mulai saya ini kok pusing ya. Oh, masuk angin mungkin. Jadi kita nggak minum es, betul enggak ya? Dan sebagainya. Kita tidak lalu terus ditabrak aja, saudara. Mati itu lama-lama. Ya, kita juga di dalam Tuhan juga. Kalau lihat kondisi rohani saya ini sudah mulai lemah, mulai mundur, mulai dengan hal-hal yang rohani itu tidak terlalu tertarik lagi. Saudara harus cepat bangun, saudara. Saudara harus cepat, apa ya, yang aku kurang? Apa aku terlalu banyak dengan dunia? Apa aku ini terlalu banyak dengan perkara-perkara jasmani? Ya, saya memang sudah kurang baca firman. Saya memang sudah kurang baca buku rohani. Saya sudah jarang doa. Saya sudah jarang berbakti. Nah, saudara harus cepat pulih. Harus cepat kembali, saudara. Jangan lalu terus habis, saudara. Ya, kita harus cepat kembali. Oh, aku enggak boleh nih. Nanti aku bisa parah. Saudara, untuk Turki ini kan beberapa waktu yang lalu kan gempa. Ya, itu untuk hancurkan tuh dalam tempo cuma berapa? Ya, saya tidak perhatikan berapa detik, berapa menit gitu ya. Tapi yang saya tahu dulu di Jawa Tengah itu Bantul ya, betul enggak ya? Itu terjadinya belum sampai 1 menit. 1 menit enggak sampai. Hanya 57 detik. Kalau 1 menit kan 60 detik ya. Enggak sampai 1 menit roto. Saudara, kalau sudah gempa itu, saudara ya, itu parah. Turki itu, wah, banyak bangunan yang tinggi-tinggi besar-besar itu hancur, saudara. Untuk bangun lagi itu susah. Perlu waktu. Saudara, kalau rohanimu mulai ambruk, saudara sendiri terasa. Nanti susu orang-orang ketok juga. Oh, orang ini mulai adem. Oh, orang ini mulai pelempem. Ya, kelihatan dari segalanya itu kelihatan. Permulaan kita sendiri yang kelihatan. Lama-lama orang lain tahu orang ini kurang sembahyang. Orang ini seperti minyak wangi itu ya. Minyak wangi itu botolnya itu kalau nggak ada minyak wangi, saya tanya, minyak botol itu masih wangi nggak? Botol minyak wangi, kalau minyak wangi entek, botol itu sih wangi nggak? Masih, saudara, betul enggak ya? Kenapa? Bekasnya minyak wangi. Yang gereja isi. Aktif. Ya, masih aktif, masih apa? Iku botolnya wis kosong, saudara. Saudara 10 anak darah itu ya, saudara, sama-sama pakai baju putihnya. Ya, 10 anak darah itu masih giat ke gereja, masih giat ini itu. Sama-sama tampil yang 5 yang bijak, 5 yang tidak bijak. Saudara. Nah, yang nanti kelihatan itu waktu pengantin laki-laki itu datang, yang 5 bijak itu minyaknya ada. Yang 5 itu enggak ada. Ya, hatinya yang kosong. Ya, rohani yang enggak ada, enggak terisi. Ya, sama-sama ke gereja, sama-sama pelayanan. Ya, dalamnya itu seperti apa? Dirimu yang tahu. Nah, apakah Tuhan itu lalu pilih kasih? Enggak. Itu karena hasil kita sendiri. Kita sendiri yang melakukan hal itu, yang mana kita itu tidak perhatikan akan wadah. Wadah itu apa? Hati. Tidak diisi dengan minyak, tidak diisi dengan Roh Kudus, tidak diisi dengan firman, tidak diisi dengan Tuhan, maka kosong. Ketika Tuhan datang, pengantin itu datang, dia nggak siap. Ya, tapi yang 5 ini biar kondisinya enak nggak enak, dia tetap dekat sama Tuhan. Ya, dia tetap diisi dengan Roh Kudus, dia tetap diisi dengan firman, tetap diisi dengan rohani, hal-hal yang rohani. Dia tidak mau ketinggalan. Dia berusaha untuk maju. Nah, akhirnya ketika pengantin datang, dia ada minyaknya. Dia bisa nyala dan dia masuk dalam perjamuan pengantin ini. Tapi yang 5 tidak bisa masuk. Saudara, harus ada persiapan ya. Saudara, kalau kita tidak ada persiapan, tidak ada dadaan lalu kita siap ini siap itu, pasti jelek. Saudara, tadi malam
semua ini dipersiapkan. Ya, semua dipersiapkan. Saya juga berapa seminggu yang lalu itu saya beli ini apa, hosti ya. Saya persiapkan dulu ini hosti yang ada ayatnya, ada kata-katanya. Ya, orang sekarang suka nanti difoto ini ayat punya aku gitu ya. Nah, tadi malam saya persiapkan, saya toto dulu di sini. Saya nggak mau lalu hari ini ibadah, hari ini baru persiapan, enggak. Nanti jadinya kalau dadakan tuh semua buruk. Ya, semua ada persiapan itu maka kerjaannya itu jadi lebih baik. Bukan pasti baik, pasti lebih baik gitu aja ya. Apalagi kalau nggak siap pasti nggak baik, saudara. Semua harus ada persiapan. Ya, ikut Tuhan itu kita nggak tahu sampai kapan kita akan dipanggil. Tapi persiapan tuh harus ada. Anytime kita bisa dipanggil Tuhan. Ya, tidak tunggu sakit, tidak tunggu mesti sakit parah wis tuwek baru mati, enggak. Ya, banyak orang-orang ya, saudara, orang yang masih muda itu dipanggil dulu. Ya, seperti Kwang Sin itu masih umur 47. Ya, waktu itu kan mama saya masih ada, ya. Jadi yang lebih tua masih ada kok. Ya, lalu kita bisa masih lihat banyak sekali ya contoh-contohnya. Orang-orang yang dipanggil dulu, orang yang sakit nggak pulang, tapi yang nggak sakit moro-moro pulang. Ya, itu sebab kita harus ada persiapan, ya saudara ya. Jangan remehkan hal-hal yang rohani ya. Lalu perkara jasmani itu yang diutamakan. Oh, ya apa gak golek duit, gak mangan nanti apa gitu loh. Saudara, ya pasti golek duit lah. Memangnya nyolong duit gitu ya. Kerja, saudara. Tapi tidak seluruh waktu semua untuk cari uang saja, saudara. Karena berkat itu datang dari Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau kita tanpa Tuhan ya, sia-sialah kita itu bangun pagi-pagi, kerja sampai malam. Ya, sia-sia kita membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangun. Saudara, biar kita ini tahu sumbernya itu Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja, biar kita sampai keluar keringat, keluar darah, itu tidak dapat, saudara. Tapi kalau ada Tuhan, maka Tuhan itu bisa mengutus orang, membantu, menolong kita. Amin ya. Jadi jangan lalu semua ya mesti ototku sih ya. Ototku lek gak kerja ya gak iso gitu. Loh, kalau Tuhan tidak berkati, kita kerja itu firman Tuhan mengatakan ya di Yohanes 3 ayat 18 dan 36. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Iya, orang yang nggak percaya itu, orang itu ada murka Allah. Ya 36 lebih jelas lagi 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, ya kalau bahasa Mandarin itu dituliskan sang tidak jenuh. Jenuh itu muamuk. Murka itu marah besarnya Allah. Ya, jadi orang berdosa, orang yang gak percaya Tuhan itu ada murka Allah itu, dia kemana saja itu ada murkanya Allah. Orang kalau ada murkanya Allah itu hidupnya gak ada sukacita. Itu sebab orang dunia itu suka cari tempat hiburan. Ya, kalau ada waktu lalu mereka ngelencer, cari senang-senang gitu ya. Itu orang dunia. Tapi jangan orang Kristen juga ikut-ikut. Loh, mereka juga ngelencer juga enggak apa-apa ngelencer, saudara. Tapi itu bukan fokus pertama kita. Fokus pertama kita ini adalah mencari Tuhan. Bukan lalu ikut-ikut mereka itu. Ya, saudara, mari kita belajar ya bahwa dosa itu mengakibatkan murkanya Allah. Murka itu adalah kemarahan besar Allah. Dosa itu dalam bahasa Yunaninya itu ditulis hamartia. Hamartia itu artinya tidak mengenai sasaran. Ya, sasaran apa ya? Tidak mengenai apa yang Tuhan inginkan. Ya, jadi manusia itu sukanya nyeleweng gitu ya.
tidak mengenai apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau. Tapi manusia itu suka jalan maunya sendiri. Mana yang senang, yang enak, itu ya baik. Ya, Tuhan itu punya sasaran, saudara. Ya, mari kita kenali bahwa Allah itu membuat manusia itu dia punya rencana. Dia punya rancangan supaya manusia ini bisa memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau seringkali saya katakan, misalkan ini meja ya, meja ini kan lucu gitu loh, apik gitu ya. Kalau buat meja ini pasti ada tujuannya kan. Bisa taruh tisu, bisa taruh aqua ya. Nggak ada lalu ini meja ini dibuat, oh ini keja mainan kok. Enggak, pasti ada tujuannya. Dan Allah menciptakan manusia itu, Tuhan itu punya tujuan, saudara. Tujuannya adalah mengasihi dia. Tujuannya adalah melakukan rencananya dia. Di Kolose 1 ayat 16. Itu seringkali saya ada ajukan ayat ini bisa dibaca Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Iya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Kita kan semua ya diciptakan oleh Dia, lalu untuk Dia, saudara. Bukan untuk kita sendiri, tapi kita lupa. Wah, aku kan ada planning ini, aku ada rencana ini, aku ada program ini. Ya, tahun ini saya begini, tahun depan gitu, tahun depan nanya lagi, aku gitu-gitu, gini-gini ya saudara. Firman Tuhan mengatakan kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, saudara. Bukan untuk dirimu. Saudara, anak-anak Tuhan kan ada yang masih tidak ngerti hidupnya untuk diri. Lek ditanyai, nang ndi kok gak nyang gereja, golek duit, karo ya. Saudara, rasanya uang itu Tuhannya, pekerjaan itu Tuhannya. Lupa bahwa yang bisa memberikan keselamatan, berkat, semua itu dari Tuhan. Amin ya. Kalau Tuhan tidak memberkati, biar kamu kerja, banting tulang, banting segalanya, saudara masih tetap nol. Ya, kalau kok ini kok gak berhasil, ngono kok gak berhasil, karena kita tidak libatkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi mengandalkan kepinteranmu, kekuatanmu, mengandalkan ototmu. Akhirnya Tuhan bilang kerja dewe. Ya, Tuhan itu mau melatih kita. Oh Tuhan itu jahat, tidak. Saudara, orang yang kukasih itu akan kuhajar. Betul enggak ya? Orang yang kukasih akan kutegur. Saudara, saya kalau sudah enggak mau tegur mahasiswa itu ya saudara, berarti orang ki wis gak iso diomongi, wis dibuang. Betul enggak ya? Ada beberapa ya saudara, itu waktu ujian itu enggak masuk saudara. Ujian itu ya enggak ngomong apa, ditinggal tidur saudara. UTS itu ya, saya bilang si ini enggak ada mana, ya. Enggak tahu Bu, kamu enggak loh kan sebetulnya kan sudah tahu kalau kami ini UTS gitu ya. Lalu enggak masuk ya enggak ngomong enggak apa. Saya bilang enggak masuk, saya kasih 0. Ya, UTS, UAS, tugas dibagi. Ya, dibagi 3. Ya. Nah, saudara, sudah itu ya kalau satunya ini memang sakit gitu ya. Bu, saya kemarin tuh gak bisa ikut UTS, gimana Bu? Gimana gitu. Ini perempuan ya. Ya sudah, kamu ganti bikin paper. Ya, 7 halaman. Ya, itu lebih berat daripada UTS ya saudara. Terus 2 ini yang tidur ini enggak nanya apa-apa saudara. Waduh, saya ini mikir kalau tak kayak 0 jeblok kamu ya. Saya lalu bilang, Amos mana? El Gilbert mana? Saya bilang kamu tempo hari kan enggak ikut UTS. Saya kasih tugas ya. Kamu buat ini, kamu harus selesaikan. Oh ya, Jumat ya, hari ini harus diserahkan. Kamu harus serahkan ya. Baik Bu ya. Nah, saudara, kalau saya masih peduli, saya masih beri teguran, berarti saya sayang sama dia. Ketika saya sudah wis babakno kon sekolah gak sekolah, kon gawe tugas apa babakno gitu ya. Itu tandanya sudah kita tidak
peduli dia lagi. Kalau sampai ada orang nanya, siapa saja, kamu, keluargamu kok tidak datang gereja? Saudara jangan marah. Jangan gini, ati apa? Gak teko ati apa? Itu saudara bodoh namanya. Oh, orang ini perhatian berarti ya. Oh, terima kasih perhatiannya. Doakan ya, dia itu gini-gini. Jangan lalu marah-marah, saudara. Iya, orang lain kali tidak nanya lagi, Bapak kon mate apa urip. Betul enggak ya? Saudara harus ngerti, oh iya ya, saya diperhatikan. Betul enggak ya? Kalau sudah tidak diperhatikan, ya tadi itu, biar mate urip bakno gitu kan. Saudara, Tuhan itu mengatakan, orang yang kukasih itu akan kutegur. Betul enggak ya? Orang yang kukasih itu akan kuhajar di Ibrani 12. Ya, mari kita kalau Tuhan ini sedang menghajar kita, jangan bilang Tuhan ini jahat. Tidak ya saudara. Dia ingin supaya kita ini kembali kepada posisi yang benar dan baik. Nanti kalau sudah pulih, saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu diperdamaikan. Amin ya. Kita ada kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan. Dan apa yang harus dilakukan oleh Tuhan? Kita lihat karyanya Kristus. Karyanya Kristus itu apa? Ya, ada beberapa ayat yang harus kita baca, yaitu di Markus 10 ayat 45. Dia memberikan nyawanya. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan apa? Nyawanya. Nyawanya itu dikasihkan. Saudara hari ini minta apa sama Tuhan? Saudara kan tidak minta nyawa, betul enggak ya? Saya minta duit Tuhan. Saya minta kuasa Tuhan. Ya, saya bilang Tuhan, saya kalau dikasih kuasa itu, wah orang-orang ini nanti, wah di dalam Tuhan ini ada kuasa ya. Mari kita percaya Tuhan Yesus. Wah luar biasa, betul enggak ya? Wah banyak yang percaya Tuhan Yesus. Wah percaya Yesus. Saya bilang Tuhan, kuasamu lebih besar dari kuasa setan. Betul enggak ya? Kuasa setan, kuasa manapun tidak bisa kalahkan kuasanya Tuhan. Kuasa apa saja. Saudara, mari kita lebih maju di dalam Tuhan. Jangan loyo-loyo, saudara. Ya, apalagi kita yang melayani Tuhan, itu harus memiliki kuasanya Tuhan. Urapannya Tuhan itu menyertai kita. Jangan lo wis nyanyi wis biasa kok aku siso, pokoknya aku semangat gitu. Kita perlu urapan Tuhan. Saudara, baik nyanyi, baik main musik, kalau diurapi Tuhan, itu luar biasa, saudara. Kalau Daud itu main musik itu, kecapi itu, setan yang ada di dalamnya Saul itu pergi. Ya, diurapi oleh Tuhan. Jangan lalu melayani Tuhan sembarangan, tapi ada kuasanya Tuhan menyertai. Amin ya. Waktu pujian, aduh orang itu hatinya dibakar, hatinya sukacita. Ya, saudara, suatu kali saya ikut seminar. Dulu itu balai itu tempatnya seminar dulu ya. Dulu belum ada gedung-gedung yang besar-besar bagus-bagus. Esther Soleman tuh masih muda, sekarang sudah umur 78 kalau nggak salah ya. Waktu masih muda, dia itu mimpin pujian, saudara. Mungkin waktu pujian itu masih 30-an lebih itu, segitu. Dia nyanyi apa? Ku dayung-dayung, ya tadi itu. Perahuku. Kita disuruh gini-gini loh, saudara. Ya kayak Febo tadi itu ya. Menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng, karena ku tahu Yesus ada di dalam perahuku. Sampai ku selamat tiba di seberang. Gak takut, pokoknya ada Tuhan Yesus di perahuku. Aku akan tiba di seberang dengan selamat. Amin. Ya, itu lagu itu sudah puluhan tahun saya dengar. Tapi sampai sekarang ini masih ingat, saudara. Ya, saya pulang tuh diberkati oleh pujian. Ya, jadi apa saja kita harus diurapi oleh Tuhan. Tidak lalu asal-asalan. Lihat lagi kalau sejak awal itu Allah sudah merencanakan keselamatan untuk manusia, ya. Jadi
Sejak awal manusia jatuh dalam dosa itu Allah itu sudah siapkan keselamatan. Dari mana? Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 itu dikatakan kalau ayat ini menunjukkan bahwa keturunan perempuan itu Tuhan Yesus. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, itu dikatakan ya kalau bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini kan si ular itu, setan itu. Ya, keturunan perempuan, tidak ada keturunan perempuan, semua keturunan laki-laki. Hanya satu aja yang keturunan perempuan, yaitu Yesus yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Semua itu tidak ada yang keturunan perempuan, semua keturunan laki-laki. Satu-satunya yaitu Yesus, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Meremukkan kepalamu itu, kepala itu bicara kuasa. Saudara, kuasamu itu dihancurkan. Ya, tapi kamu meremukkan tumitnya. Saudara, kalau tumitnya hancur, orangnya hidup enggak? Kalau tumitnya hancur, orangnya hidup enggak? Hah? Mati. Hidup. Ya, jangan gurung mangan Bi ya, jadi jawabnya udah lemes. Kalau tumitnya hancur, ya orangnya masih hidup. Tapi kalau tumitnya utuh, kepalanya hancur, masih hidup enggak? Mati. Ngerti ya? Jadi kalau Yesus tumitnya itu dihancurkan tuh di kayu salib. Ya, sebentar kita akan melihat. Kamu udah siapkan itu ya, yang film itu loh. Sudah ya. Saya sampai lupa ngomong sampai di sini baru ingat. Jadi kita lihat kalau Tuhan Allah itu sudah menyiapkan penyelamatan untuk manusia. Baik enggak Tuhan itu? Ya, sejak awal itu dia sudah persiapkan keselamatan. Lalu dia tahu tidak ada orang yang bisa bayar. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk bayar. Bayar apa? Bayar karena kita ini sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka harus dibayar oleh orang-orang yang nggak bersalah, dan tidak ada manusia yang tidak bersalah. Dan yang bisa bayar itu ya Allah sendiri. Itu sebab Allah itu datang sendiri lewat Tuhan Yesus. Dan kita bisa lihat di sini cintanya Allah itu luar biasa, saudara. Kalau hari ini saudara hidupnya mungkin agak susah, gimana ya, saudara ingat bahwa Allah itu mengasihimu loh. Amin ya. Allah itu mengasihi kita. Mana buktinya? Loh, nyawanya itu dikasih, saudara. Kalau nyawanya dikasih, yang lain dikasih enggak? Yang lain pasti dikasih, saudara. Nah itu enggak, itu sabar, tunggu. Belum waktunya. Ya. Kalau orang besar-besar itu bisa nunggu. Abraham tuh tunggu sampai 25 tahun baru Ishak itu ada. Yusuf itu tunggu sampai 13 tahun baru jadi Perdana Menteri. Dan mimpinya jadi nyata itu 20 tahun sekian. Baru saudaranya datang nyembah dia. Saudara jangan ngatur Tuhan. Yang harus ngatur tuh dia ngatur kita. Kalau kita ngatur bisa enggak karuan. Tapi kalau Tuhan ngatur tuh dia sempurna. Ya, mari kita belajar kalau Allah itu mengasihi kita. Jadi saudara jangan ragu bimbang akan kasihnya. Ketika saudara mengalami kesusahan, penderitaan, ingat dia membeli saudara dengan darahnya. Amin. Ya, dengan nyawanya. Nyawanya itu dia kasihkan. Ayat berikutnya agak cepat sedikit di Yohanes ke-10 ayat yang ke banyak ya, 11, 15, 17, 18 itu banyak ya. Ini cepet aja deh. Yohanes 10 ayat 11 ayat 15. Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, gembala yang baik memberikan apa? Nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa domba?
kita domba. Terus ayat 15. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, aku memberikan nyawa. Saudara, tidak ada yang lebih mahal lagi dari nyawa. Saudara bisa enggak beli nyawa, ada enggak? Enggak ada. Ya bukan nyawanya ayam ya saudara ya. Kalau sampai seperti begini ya, misalkan contohnya sekarang ada yang dijatuhi hukuman mati. Ya, katanya Teddy Minahasa itu Kapoldanya di Surabaya ini, di Jawa Timur ini, itu juga dihukum mati, saudara, karena jual narkoba. Kapolda itu. Ya, yang sudah pasti itu dikasihkan Sambo itu juga hukuman mati. Seandainya, ini perumpamaan saja. Ya, saya ini bilang sama Sambo, kamu tidak usah mati. Aku yang mati. Kamu biar dibebaskan. Ya, dan saya ditembak, duor mati gitu. Saya nanya, Sambo itu bisa enggak bayar saya? Bayar, oh nyawamu tak bayar 500 miliar lah ya. Tak bayar piro 300 T gitu. Bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak dibayar uang, bisa enggak? Enggak bisa. Nyawa itu tak ternilai. Nyawa saya kan cuma manusia. Sedangkan Tuhan Yesus itu nyawanya Allah loh. Levelnya itu lebih jauh tinggi. Saudara, kalau nyawanya dia yang tinggi nilainya itu dikasihkan, kenapa yang lain gak dikasih? Pasti dikasih. Tapi ukurannya setiap orang itu gak sama. Jangan dibanding-bandingkan. Ojo dibandingke itu ya. Siapa yang nyanyi itu? Hah? Farel. Ade Michael Farel. Siapa namanya siapa? Farel anjene ya. Farel ya. Oh, padha mbek adike Michael ya. Iya, aja dibandingke ya, saudara ya, tak terbandingkan ya, saudara. Lalu ayat yang ke-17 wis enggak? Ayat 17, Bapa Iya. mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Iya, aku memberikan nyawa, aku bisa ambil kembali, itu dia itu Allah. Kalau bukan Allah tidak bisa ambil kembali. Dia menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Nanti bisa hidup lagi ya. Lalu Bapak mengasihi dia karena dia mau berikan nyawanya. Terus ayat 18. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Iya. Jadi tidak, Tuhan Yesus itu di salib itu bukan mati, saudara. Dia nyerahkan nyawa. Kalau dia tidak nyerahkan nyawa, tidak bisa mati, saudara. Tidak bisa orang yang bisa membunuh dia, enggak bisa. Dia karena menyerahkan diri. Loh kenapa? Loh untuk kita. Loh untuk kita kenapa? Karena posisi kita ini sudah dihukum mati. Hukum kekal di neraka itu sudah dihukum. Ya karena tadi itu murka Allah itu di atas kepala kita. Tapi karena dia mengasihi kita, mengasihi umat manusia. Lalu posisi kita tadi yang dihukum mati itu, kita itu diganti sama dia. Yesus yang duduk di sini biar dihukum mati, kita ini bebas dari hukuman itu. Ya, lalu akhirnya kita itu nanti dia sudah dihukum, segala hukuman itu yang jatuh pada manusia itu dijatuhkan pada Tuhan Yesus. Ya, dijatuhkan pada Tuhan Yesus. Parah apa enggak? Parah sekali. Ya, kalau Tuhan Yesus itu sampai begini ya. Ayat Yohanes 12 ayat yang ke-27. Yohanes 12 ayat 12 ayat 27. Iya. Yohanes 12 ayat 27, Iya. sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Iya, saudara, ayat ini mungkin apa sih? Gato aneh gitu ya. Sekarang jiwaku ini terharu. Dia itu Allah ya saudara. Dia tahu nanti aku ini, nanti lihat film sebentar ya. Nanti aku ini bakal dicambuk, diludahi Allah loh saudara. Diludahi, dikaploki, dikasih duri yang panjang masuk ya. Lalu nanti dicambuk ya. Dicambuk dulu itu sebelum disalibkan tuh dicambuk itu harus tengkurap di kayu supaya tidak bisa menghindar, terus diikat ya saudara.
Tapi katanya tangannya itu diikat ke belakang gini. Dicambuk dengan cambukan yang ada berapa? 6, 9, 12 itu bisa segitu banyaknya. Lalu tiap ujungnya itu ada tulangnya, ada bajanya yang bisa kalau kena badannya orang itu yang dicambuk itu kalau ditarik gitu ya saudara, itu sobek. Biar malam hari ini yang hatinya sudah tawar sama Tuhan itu kembali pada kasihnya mula-mula. Hatimu mulai tawar karena mikirnya sendiri, kasihani diri. Kita nggak mikirkan Tuhan. Ya, mikirkan pekerjaan, mikirkan segala yang lain-lainnya. Pikir kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu dalam. Ya, tidak ada kasih seperti kasihnya Tuhan. Ya, dia ambil posisi kita. Yang mana firman Tuhan mengatakan di Yesaya 53 ayat yang ke-6 dituliskan segala kejahatan kita itu ditimpakan pada dia. Jadi kita ini kalau mau dikorek betul, kita ini orang yang tidak baik, betul tidak ya? Hati kita ini banyak mangkel nih, saking nggak ngomong, betul tidak ya? Jengkel aku mbak orang ini, ya marah, betul tidak ya? Ada yang tidak adil kita marah, ada yang lakukan yang lain ditolong kok aku tidak ditolong, jengkel. Pokoknya banyak kejengkelan gitu, banyak kejahatan saudara. Yang terucapkan dan tidak terucapkan, dan itu ditanggung sama Tuhan. Yesaya 53 ayat 6. Segala kejahatan kita itu ditanggung pada dia. Saudara bisa baca Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Itu mengisahkan Tuhan Yesus yang menanggung segala kesalahan kita. Itu dia yang nanggung. Saudara, kurang apa lagi? Ya, kasihnya itu besar, saudara. Tidak bisa dibayangkan, ya. Mari kita mengasihi dia lebih. Ya, mengasihi dia melalui penderitaannya, kita lebih mengasihi Tuhan. Ya, kita tidak menjadi ragu pada saat saudara hidup dalam kesulitan. Lalu ragu, di mana kasihmu Tuhan? Aku kok menderita gini? Duit kontak kabeh Tuhan. Ya apa? Ya, saudara jangan ragu kasihnya Tuhan ya. Biar hari ini kasih kita muncul lagi ya saudara. Kalau saudara pernah kehilangan apa saja, saudara saya pernah kena jambret. Ya tahun 2016 saya kurang ingat itu bulan Oktober apa September begitu. Sudah 7 tahun yang lalu ya. Saya itu habis chapel di Betani di mahasiswa. Ya. Saya waktu itu habis khotbah semangat ya karena siang hari jam 1 tuh mahasiswa itu banyak sekali dan saya khotbah ya. Sudah itu saya pulangnya dari Manyar itu ada toko roti Morin ya. Saya berhenti, saya taruh mobil dan biasanya kunci itu saya masukkan di tas, tapi kali ini tak pegang. Dan saya masuk, saya belum milih roti ya. Saya masuk baru mau lihat roti yang ngendi gitu ya. Tiba-tiba tas saya itu melorot. Tas saya ini melorot, loh kok melorot? Loh sudah diambil, orang itu lari ya, tak Uber saudara. Sudah tak Uber, dia sudah naik sepeda motor boncengan, lalu tangannya itu bawa gobang. Bawa gobang ya, tahu ya, pisau itu ya. Aduh, saya itu rasanya jantung kuntek ya saudara. Di dalamnya ada uang, ada ATM, ada STNK, ada SIM, ya. Wes, tas itu ada handphone papat, sing api cuma situ, sing telu iku jadul kabeh ya. Tapi tak bak semua saudara. Entek kabeh saudara. Saya itu pulang tuh ya mau ngomong mbek sapa ndak ada handphone lagi ya. Saya ini gak ada cekalan apa-apa. Saya sampai sedih sekali. Tuhan, aku mari khotbah, semangat-semangat. Mahasiswa tak kayak semangat. Aku dewe dirampok gini ya. Saudara, sampai saya ini dari Morin itu terus kan mau kalau terus itu naik ke jembatan nanti belok kanan itu ada roti Susana, ada roti Pionir itu loh saudara.
Jadi saya belum naik jembatan itu saya putar balik ya saudara. Saya ini bingung, saya ini mau nyari tempat di mana. Terus gini aja saya tak putar balik, saya tidak peduli itu tidak boleh putar balik, saya putar balik. Tak pikir lu mau nangkep aku ya simku ya gak ono ya toh. Jadi bapak no pokoknya saya itu jalani sak karepmu dewe gitu ya saudara. Saya lalu lapor di polisi di Tegal Sari. Saya bilang saya habis dijambret, semua habis. Jadi kalau polisi dilapori gitu tuh sakno gitu loh ya. Loh ibu kenapa kok enggak lapor di dekatnya tempat jambret situ? Gimana ya itu daerah Barata itu ya. Aduh balik mana aduh ya. Oh gini aja wis pergi pusatnya aja di ini jembatan merah itu apa namanya? Cikatan ya, Cikatan itu. Situ itu pusatnya. Ibu ke sana aja. Ya, ibu dari mana sih? Ibu dari mana? Saya itu dari Betani, Pak. Saya ini habis ngajar di situ, ya. Oh, ibu lihat ini nama saya ini. Yuda. Ya. Saya ini juga ibadah di Betani gitu. Iya, saya enggak bawa uang, Pak. Semua habis, Pak. Saya tak parkir no ya. Pas saya keluar tuh kiri kanan kiri gitu. Ya, dia lalu saya pulang, saya kasih tahu mama saya tasku sudah diambil orang. Mama saya yang nangis ya. Lalu saya keluar lagi karena saya harus laporan, saya tidak punya surat apalagi saya harus pergi lapor supaya saya bawa surat kalau nyetir mobil ya. Lalu saya ke Sikatan ya, saya ditanya ada apa gitu ya, saya habis dirampok ya, saya habis dijambret. Lalu dalam tuh polisi itu ngomong-ngomong, oh masih aku ya kena jambret. Loh iso, bapak ini polisi kok kena jambret gitu ya. Iya gitu. Wis gini lah, yang penting ku selamat gitu. Saya ini tidak ngerti yo, selamat apa? Ya selamat ya toh. Pas itu nggak selamat, kok lentek kabeh kok selamat. Ya sudah, saya tidak ngerti. Sampai sekian lama barusan saya ngerti. Selamat itu karena saya nggak dilukai ya saudara. Orang biasanya ambil ngerampok tuh ambil dipotong, ambil apa itu ya. Itu pokoknya yang penting selamat loh. Bapak ini polisi kok bisa dijambret tuh ya apa sih Pak? Pistolnya kok gak dipakai kerja dor. Loh saya itu naik mobil ya. Sebelah saya itu istri saya bawa tas ya. Sudah itu ada anak saya. Lah kalau saya nembak-nembakan gitu. Lah nanti anak saya, istri saya gimana? Ya wis gak apa-apa wis meneng gini mas. Lalu tasnya istri saya itu diambil. Ya wis babak no gitu loh. Polisinya ngomong gitu ya. Nah saudara. Ya banyak hal ya saudara. Saya lalu mikir iya ya. Saya biasanya naruh kunci itu di tas. Kalau sampai kunci mobil itu di tas, saya masih ada mobil. Saya tidak bisa pulang betul enggak ya? Di ganda itu di kunci itu banyak kuncinya apa saja ada di situ, saudara. Saya untungnya masih bawa kunci sehingga saya masih bisa jalankan mobil itu betul enggak ya? Saya ada yang disyukuri. Hari ini kalau saudara mengalami rasanya bangkrut ini, bangkrut itu, saya kurang ini, kurang itu. Saudara ingat, saudara masih sehat, saudara masih bisa ada yang disyukuri. Saudara untung enggak mati, betul enggak ya? Kalau mati, buat apa yang lain-lainnya kalau ada banyak kalau saudara enggak hidup, betul enggak ya? Oh masih hidup. Saudara, hari ini kalau kita masih hidup, kalau saya ini kunci saya ada di tanganku, saya masih bisa pulang. Saya masih bisa nyetir mobil itu pulang. Kalau saya mobilnya ono kunci ini gak ono, soro saya, betul enggak ya? Tuhan itu baik. Tetap ada ucapan syukur pada Tuhan. Amin ya. Saudara, saya enggak bisa perpanjang lagi. Yang terakhir, saudara, akibat kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah mengalahkan iblis. Iblis itu loh dihancurkan kepalanya. Ya, lalu mengalahkan maut. Ya, sekarang orang masih takut iblis enggak? Masih. Orang masih takut mati? Masih, saudara. Tapi suatu hari, saudara, iblis ini akan dimasukkan neraka. Di 2 Tesalonika 1 ayat 8 itu, iblis itu nanti masuk neraka itu pasti. Ya, di Wahyu pasal yang ke-20 itu juga ada dituliskan bahwa setan itu akan dimasukkan dapur api ya saudara ya.
di Wahyu 20 ayat 10 bisa dilihatkan sebentar aja. Sebentar. Wahyu 20 ayat 10, dan Iya. iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itu coba lihat. Disiksa sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 10. Ya, pasti itu pasti terjadi. Dan iblis itu akan dihancurkan, dikalahkan, sudah pasti. Nah, kalau kita mati, itu bukan hukuman dosa lagi. Oh, mati karena dosa, enggak. Kita mati itu adalah pintu gerbang ke surga. Amin ya. Anak Tuhan enggak usah takut mati lagi. Karena kematian itu pintu gerbang masuk surga. Saudara, karena saudara sudah diselamatkan. Mari kita bersyukur pada Tuhan, kebangkitannya membuat kita jadi orang benar. Puji Tuhan, kita datang pada Tuhan, kita naikkan pujian. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya. Iya, kita sambil naikkan pujian ini, saya minta saudari Maria bisa bagikan ini apa hostinya. Jangan lupa kunci apa ini? Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa, jangan lupa Getsemani, jangan lupa, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani. Kita sama-sama berdiri. Jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mari kita sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita ingat bahwa tubuhnya itu diserahkan, dihancurkan, itu karena dosa-dosa kita. Saya akan bacakan firman Tuhan di sini, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama bersyukur pada Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Kau mati buat kami, Kau rela tubuhmu dihancurkan, supaya kami boleh diselamatkan. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan ini. Ini adalah darah Yesus yang mengalir
dicurahkan di atas kayu salib. Semua yang dilakukan adalah untuk bisa menebus dosa kita semua. Tidak ada nilai, tiada nilainya. Mahal harganya. Darah Yesus itu mahal harganya, nilainya tinggi sekali. Itu bukan darahnya penjahat, tapi dijadikan penjahat, mati di antara para penjahat. Karena dosa kita, dosa manusia itu ditimpakan kepada Tuhan, sehingga dia dihukum seperti penjahat untuk menanggung kesalahan kita semua. Saudara, jangan ragukan kasih-Nya. Kalau saudara mengalami kesusahan, kesedihan, kesulitan, jangan ragukan kasih Allah. Allah mengasihi kita semua sampai nyawanya diberikan. Itu karena kasih-Nya yang tidak dapat diukur dengan pikiran kita yang terbatas. Darahnya mengalir untuk menyucikan dosa kita. Saya bacakan firman Tuhan. Di sini dikatakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Mari kita naikkan ucapan syukur pada Tuhan buat segala kebaikan-Nya, buat segala pengorbanannya. Mari kita bersyukur Tuhan, Kau Allah kami yang baik Tuhan. Kami tidak perlu ragu lagi akan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang besar. Walaupun kami harus menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini, tapi Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu tetap ada pada kami Tuhan. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup ini. Asal kami tetap setia kepada Tuhan. Biar kami tetap kuat iman kami Tuhan dalam kami mengiring Tuhan. Kami tidak akan mengurangi iman kami lagi kepadamu Tuhan. Tolong kami ya Bapa di akhir zaman ini. Supaya kami makin sungguh mengiring Tuhan, makin mengandalkan Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, biar kami boleh terus maju di dalam Engkau. Tambah iman kami, tambah kasih kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ini hanya di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.